Oke anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ke materi proyeksi vektor. Nah, di sini nanti akan ada proyeksi vektor A ke B dan B ke A. Nah, ini minggu kemarin sudah pernah kita bahas dan sudah pernah latihan. Jadi kita hanya mereview lagi. Nah, silakan dilihat di sini. Nih, panjang proyeksi vektor A ke B. Nah, ini disimbolkan, simbolnya panjang proyeksi vektor C, karena kita misalkan C berarti vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Nah, kalau vektor proyeksinya dari vektor A ke B disimbolkan vektor C sama dengan vektor A dikali vektor A dot vektor B per vektor B dikuadratkan panjangnya dikali vektor B. Kemudian yang selanjutnya vektor B ke A. Nah, vektor B ke A di sini ini kita simbolkan dengan vektor D. Nah, jadi panjang proyeksi vektor B ke A disimbolkan panjang ini ya, mutlak vektor D sama dengan vektor A dot vektor B per panjang A, itu B ke A. Jadi kalau ke A itu penyebutnya A, kalau A ke B itu penyebutnya B. Nah, proyeksi vektornya, ini vektor proyeksinya dari B ke A. Nah, berarti vektor D sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Jadi kalau proyeksi vektor itu pasti nanti hasilnya juga merupakan sebuah vektor, bukan skalar ya, bukan nilai. Nah, ini untuk contohnya, jadi kita mereview lagi. Di sini contohnya vektor A-nya 3i plus J min 5K dan vektor B-nya min I plus 2J min 2K. Nah, yang pertama itu disuruh menentukan proyeksi vektor A ke B. Nah, di sini kita misalkan adalah panjang proyeksi itu kita misalkan C ini. Nah, kalau kita jawab tadi rumusnya karena A ke B ya, berarti apa? Vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Nah, vektor A dot B di materi yang lalu sudah pernah kita bahas. Berarti 3 kali min 1 adalah min 3, negatif 3. Tambah 1 kali 2 berarti 2, min 5 kali min 2 berarti plus 10. Nah, dibagi panjang, kita rumus panjang pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga. Jadi semua komponen yang ada di vektor B kita kuadratkan dan kita jumlah, kemudian kita akar. Berarti min 1 kuadrat adalah 1, plus 2 kuadrat adalah 4, min 2 kuadrat adalah 4. Berarti min 3 tambah 2 tambah 10 adalah 9. Nah, ini akar 9 adalah 3. Berarti panjang proyeksi vektor A ke B adalah 3. Sekarang kita lanjut lagi yang ke B, proyeksi vektor. Ini juga kita misalkan sebagai C. Jadi vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per, ingat kalau B berarti per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Nah, karena kita sudah cari di atas vektor A dot vektor B itu hasilnya 9. Nah, per akar 9, jangan lupa ini dikuadratkan dikali B itu apa vektornya? Min I plus 2J min 2K, sehingga diperoleh 9 per 9 dikali min I plus 2J min 2K. Nah, sehingga proyeksi vektor A ke B hasilnya adalah min I plus 2J min 2K. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut lagi yang ke C.
Kalau C itu panjang proyeksi B ke A. Soalnya masih sama seperti di atas. Kita misalkan aja di sini itu D. Ini berarti panjang proyeksinya adalah apa? Berarti vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Nah, untuk vektor A dot B sudah kita cari juga di atas, berarti 9 per panjangnya. Nah, ini yang kita cari. A-nya itu apa? 3 kuadrat, berarti 9 ditambah 1 ditambah 25. Berarti berapa? 9 per. Nah, ini berarti 45. 45 itu berapa? Akar 45 itu berarti 9 per 3 akar 5. Baik, kita rasionalkan dulu. Berarti kita kali akar 5 per akar 5. Berarti diperoleh 9 akar 5 per 15. Kalau kita sederhanakan bisa kita bagi 3. Berarti jadinya 3 akar 5 per 5. Selanjutnya lagi yang D, proyeksi vektor B ke A. Oke, yang D, B ke A. Berarti vektor D sama dengan vektor A dot vektor B per. Nah, ini karena B ke A berarti panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Berarti apa? A dot B sudah dicari 9. Nah, di situ akar 45. Berarti di sini akar 45 dikuadratkan dikali vektor A-nya adalah 3i plus j min 5k. 3i plus j min 5k. Nah, jadi diperoleh 9 per 45 dikali 3i plus j min 5k. Maka hasilnya adalah 1 per 5. 3i plus j min 5k. Nah, kalau kita jabarkan lagi itu berarti 3 per 5 i plus 1 per 5 j min k. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Kalau sudah dipahami maka kita lanjut ke Google Classroom. Silahkan nanti melakukan penilaian di sana. Terima kasih dan selamat mencoba.